Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, insya Allah saya akan ngaji fan ilmu fikih, yaitu kitabnya kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang saya baca dan saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khusus dari pribadi saya, umumnya yang mendengarkannya. Mengapa saya mudzakarah atau mengulang kembali pelajaran ilmu fikih? Karena ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam ibadah, terutama ibadah sholat. Mari kita lihat kitabnya di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain minal aminin. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya'a fardun wa yusamma birukni aiton wa sunnatun wa hayatun wa huma ma'adal fardo. Adapun pasal ini, ajengan musonib akan membahas tentang perkara-perkara yang ditinggalkan di dalam sholat, ya, yaitu ada berapa perkara-perkara yang suka ataupun terkadang ditinggalkan di dalam sholat, yaitu ada 3. 1, fardun, yaitu fardu, dan wayusama, dan fardu ini bisa dinamakan juga dengan ruknun, yaitu rukun sholat. Wasunatun, dan yang kedua perkara yang suka ditinggalkan di dalam sholat itu yaitu sunnah, yaitu maksudnya sunnah ab'ad, sunatun di sini. Dan wahayatun, dan yang ketiganya yaitu sunnah hayat. Wahuma, adapun sunnah ab'ad dan sunnah hayat itu ma'adal fardo, sesuatu yang bukan disebut dengan fardu gitu. Selanjutnya, wa bayanal musannifu salasata fi qoulihi, ajengan musannif yaitu menjelaskan tentang perkara yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada 3 fi qoulihi, pada ucapannya, yaitu apa? Fal fardu, yang pertama ajengan musannif ini akan menjelaskan tentang fardu, ya, alias rukun sholat. Nah, fardu di sini alias rukun sholat ini layanubu, ketika ditinggalkan, yaitu salah satu rukun sholat atau rukun fardu, maka layanubu tidak bisa diganti anhu, daripada itu rukun sholat yang ditinggal, dengan apa? Sujud sahwi, yaitu dengan sujud sahwi. Nggak bisa. Kalau misalnya orang yang sholat, ya, orang yang sholat ini gambarannya yaitu bagi orang yang menjadi imam sama menjadi munfarid, ya. Jadi penjelasan ajengan musannif yang tentang fardu ini kita kasih gambaran tentang imam sama munfarid aja dulu. Nah, kalau makmum mah jelas nanti di depan wajib mengikuti imam, gitu kan? Tidak boleh berbeda sama imam. Namun ini permasalahannya tentang fal fardu layanubu anu sujudus sawi ini, yang bal indakarahu ini terkait tentang yaitu imam sama munfarid ini mah gambarannya. Jadi ketika fardu ini ataupun rukun sholat ketinggalan alias dia lupa tidak mengerjakan rukun sholat, maka itu mah tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal indakarahu, bahkan ketika dia ingat meninggalkan rukun sholat tadi, maka wahwa fi sholati, dan tingkahnya yaitu dia meninggalkan rukun sholat itu pada apa? Pada fardu, ya, dan di dalam sholat, masih dalam sholat maksudnya gitu, meninggalkan rukun sholat tadi itu, maka itu mas solusinya atabihi watamat sholatuhu, ata kerjakan kembali, bihi pada itu rukun yang ditinggal, watamat dan sempurnakan apa sholatus sholatnya orang yang meninggalkan rukun sholat tadi itu. Bagaimana? Ini contohnya orang yang
meninggalkan rukun sholat di rukun sholat, yaitu posisinya lagi di dalam sholat ini mah, gitu. Maka kita lari dulu ke tentang rukun sholatnya dulu nih, ya rukun sholat. Nah, kalau kita mengingat kembali tentang rukun sholat, ya, yaitu kita bahas ke rukun sholat dulu. Rukun sholat itu kan jumlahnya kalau di kitab Fathul Qorib ini kan ada 18. Kalau kita buka kembali tentang rukun sholat, di kitab Fathul Mu'in 17. Nah, di kitab Riyadul Badi'ah ada 13. Nah, kita ambil yang sedikit aja dulu, ya. Artinya yang 17-18 ini sama aja, bedanya tumakninanya dipisah gitu kan. Bahkan ada di kitab Fathul Qorib itu niat keluar dari sholat itu termasuk rukun gitu kan. Nah, ini mah kita ambil di kitab Riyadul Badi'ah aja yang singkat, yang sedikit, yang jumlahnya ada 13. Satu, rukun sholat itu niat, ya, di kitab Riyadul Badi'ah nih. Kedua, berdiri, ya. Ketiga, membaca takbiratul ihram, ya. Keempat, baca Fatihah. Kelima, ruku, ya, beserta tumakninahnya. Keenam, i'tidal beserta tumakninah. Kemudian sujud, ya, sujud 2 kali beserta tumakninah. Kedelapannya duduk antara 2 sujud beserta tumakninah. Kesembilannya duduk tahiyat akhir. Kemudian ke-10-nya membaca tahiyat akhir. Ke-11-nya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-12-nya membaca salam yang pertama, dan ke-13-nya tertib. Nah, rukun sholat yang 13 ini di dalam kitab Riyadul Badi'ah dibagi 3. Dibagi 3 rukun maksudnya gitu. Satu, ada yang namanya rukun kolbi. Kedua, ada yang namanya rukun qauli. Ketiga, ada yang namanya rukun fi'li. Nah, rukun yang 3 ini, yang pertama rukun kolbi. Rukun kolbi itu apa? An-niyatu, yaitu niat. Nah, niat itu adalah rukun sholat, dan niat itu tempatnya ada di dalam hati. Nah, gitu. Kemudian rukun yang kedua rukun qauli sebutannya, rukun yang bangsa ucapan dan yang harus diucapkan. Mana yang rukun qauli? Satu, baca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Nah, lafaz Allah, mengucapkan Allahu Akbar itu disebutnya takbiratul ihram. Itu disebut rukun qauli. Rukun yang bangsa ucapan yang mesti diucapkan, itu takbiratul ihram tadi. Kedua, baca Fatihah, ya. Kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian membaca tahiyat akhir, ya. Kemudian salam yang pertama. Berarti ada 5, ya, rukun qauli itu. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, dan salam yang pertama. Nah, yang 5 ini, rukun qauli ini, yang bangsa ucapan yang mesti diucap, itu ketika kita sholat, rukun qauli ini harus syaratnya ayusmiya nafsa, harus kedengaran dengan kuping sendiri. Jangan ketika kita sholat, ya, lagi melaksanakan rukun qauli, ya, itu bacaannya bisu, alias tidak ada tidak kedengaran dengan kuping kita sendiri. Tidak boleh bacaan rukun qauli itu hanya kumat kamit seperti begini. Lafaz takbiratul ihram, ya, ketika kita lagi takbiratul ihram itu masa kita tidak kedengaran dengan kuping sendiri. Nah, itu enggak sah, bahkan tidak termasuk dengan rukun qauli ketika takbiratul ihram itu tidak kedengaran dengan kuping sendiri. Seperti begini yang salah. Nah, itu salah. Yang benar itu Allahu Akbar. Nah, itu yang benar gitu. Takbiratul ihramnya yang benar, artinya harus kedengaran dengan kuping sendiri. Syaratnya takbiratul ihram itu. Begitupun Fatihah. Fatihah itu pun syaratnya harus ayusmiya nafsah. Tidak boleh membacanya itu seperti orang bisu atau kumat kamit, itu enggak boleh, ya. Begitupun selanjutnya bacaan tahiyat akhir, menyebutkan sholat kepada Kanjeng Nabi dan salam yang pertama, itu harus syaratnya rukun qauli 5 harus ayusmiya nafsah. Nah, gitu. Itu yang rukun qauli, ya. Dan yang terakhir rukun fi'li, ya, yaitu rukun fi'liyun, rukun yang bangsa pekerjaan, yaitu selain rukun qauli sama rukun qalbi, yaitu apa? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, ya kan? Nah, itu disebut
rukun fi'liun gitu, rukunnya masa pekerjaan, ya berdiri, duduk, itidal gitu kan. Kemudian sujud 2 kali, itu rukun fi'li namanya. Nah, ketiga rukun yang diringkas tadi dan rukun semuanya itu yang tadi di kitab Riyadul Badiah 13. Nah, bila mana salah satunya ditinggalkan, ya kita masuk ke materi yaitu fardu ini, bila mana ditinggalkan itu salah satu rukun yang disebutkan tadi, ya, maka itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, saya balik ke tentang rukun tadi, rukun kolbi, qauli, fi'li. Nah, yang perlu saya tegaskan ini, yang kadang-kadang kita kalau melihat orang sholat itu masih pas kelebahan niat sama takbiratul ihram itu tidak muktaronan, tidak dibarengi gitu antara niat sama takbiratul ihram itu. Kadang-kadang dia lagi takbiratul ihram itu langsung cepet aja, nggak ada niat di dalam hatinya. Seperti begini yang salah, cepet gitu sholatnya. Nah, itu yang salah. Yang benar itu, ya, yang benar itu ketika kita takbiratul ihram, ya lagi Allah. Nah, lagi takbiratul ihram itu, ya, alifnya lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar itu mesti harus ada di dalam hati, yaitu kumpul yang 3, ya, kumpul niat yang 3 ini. Mana niat yang 3 ini maksudnya? Yaitu di hati kita mesti ada qasdu, ya. Ya, mesti ada qasdunya. Arti qasdu itu niat usolinya, lafaz usolinya, saya niat sholatnya mesti ada di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua harus ta'yin, ya. Arti ta'yin itu tentukan, ya, sholatnya mau sholat apa ini, apa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu kan. Tentukan di dalam hatinya itu, saya niat sholat apa gitu misalnya. Kemudian dan yang ketiga harus ta'arud, ya, niat itu harus ada ta'arudnya, tentukan pardunya gitu kan. Penyebutan pardunya itu wajib hukumnya, ya. Maka ketika kita lagi sholat, ya, lagi takbiratul ihram itu alifnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz akbar Allah. Nah, itu mesti dalam hati itu kumpul yang 3 tadi niatnya. Qasdu, ta'yin, ta'arud, usolli, fardo, isya'i gitu contohnya. Kalau kita lagi sholat isya gitu kan. Nah, ketika 3 tadi itu kumpul dalam hati, insya Allah sah sholatnya secara menurut ilmu fikihnya mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Maka dibiasakan kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, aturan fikihnya itu seperti itu. Ketika takbiratul ihram, ya, mengangkat tangan dan mengucapkan takbir itu mesti kumpul di hati kita, yaitu niat yang 3 tadi itu, qasdu, ta'yin, ta'arud, usolli, fardo, isya'i contohnya gitu. Jadi menyebutkan lafaz mustaqbilal, kiblati, adaan, itu lillahi ta'ala itu sunnah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengucapkan usolli, fardo, isya'i, arba rakatin sebelum takbir, itu sunnah juga hukumannya. Mendingan kita ucapin aja agar kita membantu nantinya. Membantu ketika kita mau mengangkat takbir, ya, mau mengangkat pas takbiratul ihram, itu akan membantu hati kita untuk supaya niat gitu. Seperti itu ya tentang rukun qauli sama rukun qalbi tadi, niat sama takbiratul ihram itu harus dibarengi seperti itu. Jadi nggak boleh cepet-cepet ketika takbiratul ihram itu. Nah, kayak orang bisu juga, nah itu nggak boleh, nggak sah itu sholatnya, nah, menurut mazhab Imam Syafi'i mah. Nah, kemudian kita lari ke pembahasan lagi. Fal fardu la yanubu anu sujudu sahwi. Apabila rukun sholat itu ditinggalkan salah satunya, seperti misalnya kita lupa tidak baca Fatihah, maka itu malah ya la yanubu anhu sujudu sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal indakarahu, bahkan ketika dia ingat nih orang yang sholat. Nah, orang yang sholat ini kita kasih gambarannya yaitu imam sama munfarid, ya. Di sini karena pembahasannya rukun, ya, rukun yang ditinggalkan. Ini gambarannya imam sama munfarid. Nah, apabila imam sama munfarid ini meninggalkan salah satu rukun sholat, contoh seperti dia tidak membaca Fatihah, maka ketika dia ingat, ya, tentang fardu yang ditinggalkan tadi, yaitu kondisinya di dalam sholat, maka atabihi wa tamat sholatuhu. Ata yang artinya kerjakan kembali, bihi pada itu rukun yang ditinggalkan,
Watamat dan sempurnakan itu apa sholatnya orang yang lupa tadi itu karena meninggalkan rukun tadi. Contoh seperti si imam ya, imam atau munfarid ya. Munfarid itu artinya orang yang sholat sendirian, lupa tidak mengerjakan apa di rakaat pertama baca Fatihah misalnya. Tapi kondisinya di dalam sholat ya, kondisinya dalam sholat ini mah rupanya. Nah sholatnya itu pun kalau yang sholat yang bangsa sir, kalau sholat yang bangsa jahar mah kan bisa diingatin sama si makmum ya dengan ucapan tasbih gitu kan. Kalau imamnya lupa gitu, kalau misalnya sholat yang bangsa jahar gitu lupa nggak baca Fatihah, ingat-ingatnya di sujud gitu atau di ruku. Nah ini mah gambarannya ketika sholat yang bangsa sir seperti sholat zuhur. Nah sholat zuhurnya si imam ini dia lupa tidak membaca Fatihah di rakaat pertama, ingat-ingat dia lagi sujud kedua. Maka bagi si imam yang lupa tidak baca Fatihah ingatnya di sujud kedua, sedangkan makmumah itu sudah baca Fatihah dan kondisinya itu lagi sujud sama imam, maka imam pada waktu itu juga wajib berdiri lagi untuk apa? Untuk membaca atau mengulang kembali Fatihahnya yang ditinggalkan tadi di rakaat pertama gitu ya. Paham nggak kira-kira? Saya ulangin. Imam sama makmum ya. Ini imam, ini makmum. Sama-sama menjalankan sholat maghrib misalnya gitu kan. Nah imam ini mau ruku ya, mau ruku Allahu Akbar, imam pun ruku Allahu Akbar, kemudian itidal bareng-bareng, kemudian turun sujud pertama, duduk ya kan. Nah ketika dia sujud kedua ya, imam sujud kedua, makmum sujud kedua, tiba-tiba si imam ini lupa dalam hatinya, oh iya ya tadi itu saya tidak baca Fatihah kayaknya nih di rakaat pertama tadi nih. Maka pada waktu itu juga si imam yang ingat dia tidak baca Fatihah di rakaat pertama, wajib dia berdiri lagi untuk apa? Membaca Fatihah yang dia tinggalkan tadi itu. Ya, ketika dia sudah baca Fatihah, kemudian dia teruskan secara sempurna sholatnya, ruku, itidal lagi, dan baru ikutin temuin makmum yang sedang menunggu ya di sujud kedua tadi. Nah kondisi makmum ini bagaimana ketika imam naik untuk menyempurnakan bacaan Fatihah yang ditinggalkan tadi itu? Ya nunggu kondisi makmumnya ini gitu kan. Kondisi makmumnya ini nunggu. Kalau dia ngerti ilmu fikih mah pasti dia nunggu gitu kan. Kenapa? Karena hukumnya wajib gitu. Bagi si imam ketika dia meninggalkan salah satu rukun sholat yaitu misalnya Fatihah, ingatnya ketika sujud, maka dia wajib berdiri lagi untuk membaca Fatihah yang ditinggalkan tadi. Dan terus dia sempurnakan sholatnya sampai ketemu sujud keduanya si makmum yang sedang menunggu tadi. Gitu ya. Nah, nanti ketika dia sebelum salam dia disunahkan untuk sujud sahwi. Tidak disunahkan sujud sahwi ya. Artinya enggak disunahkan kalau fardu mah itu. Maksudnya wajib untuk apa? Untuk menyempurnakan bahkan mengerjakan kembali itu rukun sholat yang ditinggalkan tadi. Harus berdiri lagi kalau ingatnya lagi sujud. Nah, gimana kalau gambarannya imam atau munfarid yang lupa baca Fatihah di rakaat pertama, sedangkan dia ini imamnya ini atau munfaridnya juga udah kondisi di rakaat yang kedua. Maka itu mah kalau imam sama munfarid sudah melaksanakan rakaat yang kedua, tiba-tiba dia ingat bahwa di rakaat pertama itu tidak membaca Fatihah, maka itu mah di rakaat yang kedua tadi itu jangan dihitung rakaat, alias dihitungnya rakaat pertama. Nanti ketika dia selesai tahiyat akhir, kemudian dia salam, maka dia wajib bagi imam atau munfarid yang lupa tadi tidak baca Fatihah di rakaat pertama, nambahin satu rakaat lagi gitu, karena kondisinya dia ini lupanya di rakaat kedua gitu kan, lupanya di rakaat kedua, ingat-ingatnya di rakaat kedua gitu maksudnya, itu tidak baca Fatihah di rakaat pertama, maka di rakaat keduanya tadi itu jangan dihitung rakaat,
alias rakaat kedua itu menjadi rakaat pertama gitu. Paham nggak kira-kira Pak? Ini penjelasannya. Bal in dzakarahu ayal fardhu wa huwa fi sholati atabi wa tamat sholatuhu. Ya, ketika dia ingat orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat tadi seperti Fatihah, maka itu kalau kondisi di dalam sholat wajib mendatangkan kembali rukun sholat yang ditinggalkan tadi dan sempurnakan sholatnya seperti itu. Gimana kalau lupa ruku? Ya sama saja. Dari misalnya sujud kedua dia lupa, ya kan, nggak melaksanakan ruku si imam sama munfarid ini, maka dia berdiri dulu, sehingga setelah berdiri baru dia ruku lagi gitu kan. Nah si imam bagaimana yang lagi sujud dua? Ya nunggu seperti itu. Ini sama penjelasan di kitab Fathul Muin pun ada penjelasannya tentang imam sama munfarid, yaitu yang selain makmum aja pokoknya. Ketika dia lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, dan kondisinya di dalam sholat tapi ya lupanya. Nah, bagaimana kalau seumpamanya imam sama munfarid ini ingatnya setelah salam? Nah, ini kita kitabnya Audakarahu ba'das salami. Bagaimana kalau misalnya ingatnya itu ketika setelah salam, yaitu ada yang ditinggalkan salah satu rukun sholatnya, maka itu mas syaratnya wazamanu qaribun atabihi, yaitu wa bihi wa bana alaihi ma baqi minas shalah. Jadi syaratnya itu ketika ada orang yang sholat isinya imam sama munfarid ini dia ingatnya sesudah salam, yaitu ada salah satu rukun yang sholat yang ditinggal, maka itu mah syaratnya harus zamanu qarib, waktu yang sangat dekat antara dia salam sama ingatnya. Ya kalau kata guru almarhum Akang mah ukurannya 1 rakaat gitu, hitungan 1 rakaat gitu. Maka ketika dia sudah salam, ya kemudian dia baca bacaan zikir, tiba-tiba dia ingat nih ada rakaat pertama nggak baca Fatihah, maka pada waktu itu juga cepat-cepat untuk berdiri menambahkan 1 rakaat lagi gitu. Ingat yang dengan catatan zamanun qarib, ya waktu yang dekat, tidak terlalu lama gitu ya. Sekalipun dia sudah keluar masjid gitu kan, ataupun dia sudah berbicara dengan yang sedikit gitu, ucapannya udah ngobrol sedikit sebentar gitu kan, udah ngebelakangi kiblat gitu, tidak jadi masalah kalau waktunya itu masih dekat untuk menambah rakaat tadi itu yang ditinggalkan tadi kan, karena dia lupa tentang rukun sholat ataupun dia lupa tentang rakaat misalnya, sama saja ditambahin aja gitu kan. Setelah salam istighfar dia ingat lagi membaca zikir-zikir qawarid itu dia ingat, maka dia cepat-cepat untuk menambah rakaatnya itu atau menyempurnakan rakaatnya atau menyempurnakan sholatnya, dengan catatan dia itu zamanun qarib, waktunya antara salam sama dia ingat itu sebentar ya, seukuran 1 rakaat gitu. Kemudian dia wabana dan melanjutkan itu orang tersebut pada itu perkara yang ditinggalkan, dan ma baqiya minas shalah, dan teruskan kembali sholatnya. Alias kalau dia misalnya ingatnya setelah salam dia ada rakaat pertama nggak baca Fatihah, ya ingatnya setelah salam, maka itu mah hanya menambahkan 1 rakaat saja gitu. Dan wasajada li sahwi, dan yang selanjutnya yaitu sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Nah, berarti penjelasan tentang fardu ini ketika dia lupa ya dan dia ingat, maka nanti sebelum salam ya dia disunahkan untuk sujud sahwi gitu kan. Dan sujud sahwi, dan sujud sahwi ini hukumnya sunnah, dan sebagaimana nanti bakal dijelaskan tentang sujud sahwi. Lakin inda tarki ma'muri bihi fi shalah, ya, dan akan tetapi ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan di dalam sholat, seperti yaitu meninggalkan perkara sunnah ab'ad, ya kan, seperti meninggalkan tasyahud awal, ini kan diperintahkan tuh tasyahud awal itu, dan baca doa kunut kan diperintahkan di dalam sholat, maka ketika dia tinggalkan maka disunahkan sujud sawi. Au fi'li manhiyin anhu fiha, atau dia mengerjakan sesuatu yang dilarang di dalam sholat, yaitu seperti menambahkan ruku, menambahkan sujud, menambahkan rakaat, maka itu mah disunahkan untuk sujud sahwi. Selanjutnya wasunatu, adapun sunnah yaitu sunnah ab'ad, maksudnya intarokaha al musalli, apabila dia meninggalkan pada itu sunnah ab'ad, yaitu sapal musalli, orang yang sholat,
la ya'udu ilaiha, tidak boleh balik lagi pada si musolli ilaiha pada itu sunnah ab'ad. Ba'da talabusi bil fardi, itu pun sesudah mengerjakan fardu. Ya, kalau misalnya sudah mengerjakan fardu mah ya tidak boleh balik lagi, gitu kan, untuk mengerjakan sholat bukan sholat, mengerjakan perkara sunnah ab'ad. Mana contohnya? Paman taroka at-tasyahudal awwala, masalan, apabila seseorang yang lupa, ya, ataupun seseorang tersebut yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa tadi, pada karahu, kemudian dia ingat orang tersebut yaitu meninggalkan tasyahud awal itu, ingatnya ketika ba'da tidalihi, sesudah berdiri, ya, sesudah itidal yang tingkahnya mustawiyan, yang sudah berdiri tegak, maka itu mah la ya'udu ilaihi, tidak boleh balik lagi pada orang yang meninggalkan tasyahud awal tadi itu. Tidak boleh balik lagi kalau sudah berdiri tegak, ya. Fa'in ada ilaihi, apabila dia balik untuk melaksanakan tasyahud awal yang mana kondisinya itu dia sudah berdiri tegak, gitu kan, sudah mengerjakan rukun fardu, kemudian dia balik lagi, gitu kan, untuk tasyahud awal. Kemudian posisinya orang yang balik ini aliman, dia tahu hukumnya tahrimau, pada hukum haram untuk baliknya itu, maka orang tersebut batalat sholatu, batal sholatnya pada waktu itu juga. Nah, itu kalau gambarannya dia ada aliman, ya, tingkahnya dia sengaja dan tahu hukumnya. Kalau dia balik lagi itu karena dia lupa tadi, tidak mengerjakan tasyahud awal, bisa batal sholatnya, maka itu mah hukumnya batal, gitu kan. Nah, gimana kalau lupa, au nasian, gitu kan, atau au jahilan. Nah, kalau nasian sama jahilan, yang tingkahnya, yang harusnya dia ini ketika dia dari sujud kedua berdiri aja nggak melakukan tasyahud awal dan berdirinya itu sudah berdiri tegak, tingkahnya dia ini untuk balik laginya itu dia lupa atau karena bodoh, maka itu tidak batal sholatnya. Kalau apa? Kalau dia lupanya itu meninggalkan tasyahud awal sudah berdiri tegak, tiba-tiba dia turun lagi refleks, gitu kan, maka itu mah duduknya dia untuk melakukan tasyahud awal itu yang tingkahnya lupa dan bodoh, maka itu mah tidak batal sholatnya. Namun wayalzamuhu al-qiyamu inda tadakkurihi, dan wajib bagi dirinya yang lupa dan yang bodoh tadi itu, yang melakukan pekerjaan balik untuk tasyahud awal, yaitu wajib untuk berdiri lagi ketika dia ingat, ya. Wa in kana ma'muman ada ujuban li muta'abat imamihi, apabila gambarannya ini makmum yang lupa tidak mengerjakan tasyahud awal, sudah berdiri tegak, tiba-tiba imam lagi tasyahud awal, maka itu wajib bagi si makmum untuk turun kembali untuk mengikuti imam yang lagi tasyahud awal. Wajib hukumnya mengikuti imamnya. Lakinnahu yasjudu lisawi anda, dan nanti ketika dia sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi, karena dia gambarannya tidak balik ataupun dia balik. Nah, ini gambarannya bagi si makmum ketika dia meninggalkan tasyahud awal, tiba-tiba dia berdiri tegak, imam udah tasyahud awal posisinya, maka si makmum wajib balik turun, ya, untuk balik turun mengerjakan tasyahud awal beserta imam. Dan dia baliknya itu ataupun dia tidak baliknya, maka itu gambaran yang tidak balik bagi orang yang imam tadi, ya, yang gambarnya sudah melakukan rukun, atau balik bagi orang yang makmum tadi, yang imam ya, adonasi ini, atau itu orang yang imam balik tadi itu, ya, imam lupa nggak tasyahud awal, kemudian dia berdiri aja kan, berdiri tegak, tiba-tiba dia turun. Nah, turunnya itu untuk melakukan tasyahud awal karena dia pikir lupa, dan kondisi yang dia kerjakan itu sebenarnya salah, tapi kondisinya dia itu lupa, nggak tahu kalau untuk balik lagi itu hukumnya haram. Tiba-tiba dia ingat, maka dia wajib berdiri lagi untuk melakukan rukun tadi itu, nggak boleh nerusin tahiyat awal. Nah, ketika baliknya tadi itu yang tingkahnya lupa, itu disunahkan untuk sujud sahwi nantinya. Wa aradal musannifu bisunnati hunnal ab'adu sittati. Adapun ajangan musannif menghendaki tentang sunnah, yaitu sunnahnya sunnah ab'ad, yaitu ada 6 perkara. Sunnah ab'ad itu yang 6 perkara itu, yaitu tentang tasyahud awal,
duduknya tasyahud awal, baca kunut pada sholat subuh, dan juga baca kunut pada akhir witir di pertengahan kedua di bulan Ramadan. Kemudian sunnah abad itu adalah berdirinya untuk kunut. Kemudian sunnah abad itu adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi di tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi di tasyahud akhir. Nah, ini tentang sunnah-sunnah abad yang jumlahnya ada 6. Nah, selanjutnya wal hayatu, adapun ketiga yang terakhir, yaitu perkara yang ditinggalkan di dalam salat itu tentang sunnah hayat. Sunnah hayat mah seperti kata tasbihati, membaca tasbih-tasbihnya pada ruku dan sujud. Kemudian wanah wiha mimma la yuzbaru bisujudi, dan perkara sunnah hayat ini juga tidak bisa ditambah dengan sujud sawi. Yaitu yang bisa ditambah sujud sawi itu hanya sunnah abad. Nah, ketika dia tinggalkan itu orang yang sholat tentang sunnah hayat, ya, kemudian dia itu tinggalkan, sesudah itu dia tinggalkan, maka itu mah tidak mesti dia balik dan tidak mesti dia melakukan sujud sawi, yaitu ketika dia tinggalkan, baik itu tinggal sengaja ataupun dia lupa. Jadi sunnah hayat mah itu tidak boleh balik, ya, tidak boleh balik lagi ketika dia tinggalkan, dan juga tidak mesti dia sujud sawi, atau baik dia itu lupa ataupun sengaja meninggalkan sunnah hayat tadi itu. Nggak mesti dilakukan sujud sahwi, ataupun tidak mesti dia balik lagi ketika dia tinggalkan. Udah jojong aja gitu. Nah, selanjutnya wa ijazakal musalli fi adadi ma'atabi minarokati. Siapa saja orang yang ragu-ragu, yaitu orang yang sholat ragu-ragu pada bilangan rokaat, maka atabi minarokati, lakukanlah, yaitu ragu-ragu tadi itu minarokati, daripada rokaatnya, seperti kaman syaka hal sholat salasan au arba'an, apabila ada orang yang ragu-ragu pada sholat yang 3 atau 4, maka itu mah bunia alal yakini, yaitu lakukanlah dengan keyakinannya, gitu kan. Misalnya ada orang sholat ragu-ragu tentang rokaat, dia bingung antara 3 atau 4 nih, 3 4 tentang rokaatnya, maka itu mah lakukan dengan keyakinannya, dan keyakinannya itu dihitung al-aqallu, yaitu paling sedikitnya. Itu jadi hitung yang paling sedikitnya kalau misalnya ragu-ragu pada rokaat, seperti ragu-ragu 3 4, maka hitunglah rokaatnya yang ketiga saja. Bihadal misal, pada ini contoh. Wata, dan nanti ketika dia setelah salam wajib menambahkan 1 rokaat lagi. Kenapa? Karena dia tadi menambahkan rokaat tadi gitu, bukan menambahkan rokaatnya ini ya, yaitu ketika dia 3 4 ya nambahkan lagi aja 1 rokaat gitu kan. Ya, bukan sesudah salam, belum salam gitu menambahkannya itu. Artinya yang dia ragu-ragu antara 3 4. Nah, dia hitung yang paling sedikit saja 3 gitu kan. Nah, nanti ketika dia sudah melaksanakan penambahannya tadi itu ya 1 rakaat lagi, maka nanti disunahkan untuk sujud sawi ya sebelum salamnya. Walayan pau galabatuz zon, dan tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut, yaitu persangkaannya tadi. Sesungguhnya orang yang sholat itu 4 rakaat gitu padahal. Dan wala malu, dan tidak diamalkan, yaitu apa? Biqauli ghairi, ucapan orang lainnya, sesungguhnya sholat dia itu ada 4. Jadi kalau orang yang ragu-ragu tentang rakaat tadi itu, baik dia menyangka 4 ataupun tidak mengamalkan ucapan orang lain, sesungguhnya orang tersebut sudah melaksanakan 4 rakaat, maka itu mah hitung yang paling sedikit saja gitu kan, karena sesungguhnya orang tersebut mengambil hitungan yang ganjil, yaitu 3 rakaat tadi gitu. Wasujudus sawi sunnatun kaman sabako, adapun sujud sawi itu hukumnya sunnah, dan tempatnya kita melaksanakan sujud sawi itu adalah sebelum salam. Ketika dia salam itu ya, orang yang sholat dan tingkahnya dia sengaja dan tahu, kemudian lupa atau benar-benar dia lupa, maka itu mah kalau dia sudah kepisah lama secara urut, maka pot untuk mengerjakan sujud sawinya, alias sudah biarin aja kalau udah salam mah, kalau dia lupa. Tapi wa in qasaral pasul urpan, ketika dia masih sedikit kepisahnya secara urut, maka itu mah tidak pot, alias dia tetap lakukan itu sujud sahwi gitu kan. Nah, segitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya bahwa perkara-perkara yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3, yaitu tentang rukun sholat, tentang sunnah abad, ketiga sunnah hayat. Gitu. Nah, sudah dijelaskan tentang penjelasannya yang tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri.
Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi wal maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.